Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah elemen mesin dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bejana tekan atau pressure vessel. Nah, jadi bejana tekan ini digunakan untuk menyimpan cairan di bawah tekanan. Nah, cairan yang disimpan ini bisa mengalami perubahan keadaan di dalam bejana tekan tersebut, seperti pada ketel uap atau mungkin bergabung dengan regen lain seperti di pabrik kimia. Nah, bejana tekan ini harus dirancang dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena apabila terjadi kerusakan berupa kebocoran yang bisa mengakibatkan meledaknya bejana tekan tersebut, sehingga sangat berbahaya sekali. Maka bejana tekan ini harus dirancang dengan sangat hati-hati sehingga bejana tekan yang dihasilkan bisa aman. Nah, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat bejana tekan ini bisa jadi bersifat rapuh seperti dari bahan besi tuang atau bisa juga bersifat ulet. Nah, contohnya dari baja ringan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari bejana tekan atau pressure vessel eh, yang biasa digunakan di industri seperti ini. Kemudian klasifikasi dari bejana tekan. Nah, berdasarkan dimensinya, bejana tekan ini dibedakan atau dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya thin cell atau cangkang tipis. Ya. Nah, yang tipe pertama ini, thin cell ini atau cangkang tipis ini memiliki ketebalan dinding yang kurang dari 1/10 diameternya. Nah, jadi misalnya diameternya itu 10 meter misalnya ya, maka ketebalan dindingnya itu kurang dari 1 meter. Nah, contohnya ini digunakan pada boiler, tangki, dan pipa. Kemudian yang kedua adalah thick cell atau eh, cangkang tebal, ya, di mana untuk yang tipe thick cell ini ketebalannya lebih dari 1/10 diameternya. Nah, contohnya ini pada high pressure cylinder, kemudian tangki, dan gun barrel. Gun barrel ini apa ya, wadah ini pada senjata, ya, pada senjata. Nah, kemudian berdasarkan konstruksinya ini dibedakan menjadi dua, ada yang open end dan ada yang close end. Jadi yang kalau open end salah satu sisinya nanti terbuka, ya, sedangkan close end tertutup semua sisinya, gitu. Nah, kemudian untuk merancang bejana tekan ini kita harus memperhitungkan atau menganalisis tegangan yang terjadi pada bejana tekan tersebut. Nah, analisis tegangan yang diinduksikan dalam cangkang silinder tipis, ya, ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Jadi untuk merancangnya, yang hal-hal yang diasumsikan yang pertama adalah efek kelengkungan dinding silinder diabaikan, kemudian tegangan tarik didistribusikan secara merata ke seluruh bagian dinding. Kemudian efek aksi penahanan kepala di ujung bejana tekan ini diabaikan. Nah, ini untuk merancang atau mendesain sebuah bejana tekan seperti ini. Jadi perhitungan tegangannya mengasumsikan tiga hal ini. Nah, selanjutnya eh, jadi jika sebuah bejana tekan ini mendapatkan tekanan dari dalam, ini seperti ini contohnya ya. Ini bejana tekan, kemudian dia mendapatkan tekanan dari dalam, maka kemungkinan yang terjadi adalah kerusakan searah longitudinal, ya. Section longitudinal. Jadi arahnya begini. Arahnya si bejana tekan ini akan rusak, misalnya pecah gitu ya. Pecahnya ini arahnya memanjang. Memanjang, ya. Memanjang artinya segaris atau sejajar dengan sumbunya. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa juga dia mengalami kerusakan berupa eh, terjadi pecah, ya, pecah, istilahnya terpotong menjadi dua ini. Kalau yang ini tadi terbelah, nah yang ini terpotong menjadi dua. Jadi di sini disebutkan failure of cylindrical cell. Nah, jadi ini cylindrical cell-nya atau cangkang berbentuk silindernya. Nah, itu yang putus, patah begini ya.
Ini pecahnya seperti ini. Jadi ini tegak lurus terhadap si sumbunya, sumbu dari bejana tekan silinder tersebut. Nah, kemudian dalam perancangannya yang diperhitungkan adalah si silinder ini ya harus diperhitungkan. Ada dua jenis tegangan yang diperhitungkan dalam mendesain ini. Karena kerusakan terjadi kemungkinan seperti ini ya, longitudinal dan silindrikal ya. Transverse sectionnya jadi terpotong sama terbelah seperti ini. Nah, karena yang terjadi seperti ini, maka dalam merancangnya ada dua hal yang diperhitungkan. Pertama adalah sirkumferensial atau hub stress atau disebut dengan tegangan melingkar, kemudian tegangan longitudinal. Nah, yang pertama kita bahas ini, kita bahas sirkumferensial atau hub stress. Jadi tegangan melingkarnya yang terjadi seperti apa. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini bejana tekan berupa tabung seperti ini, kemudian di dalamnya ada tekanan sehingga mendorong atau memberikan tekanan pada permukaan dinding silindernya ya. Nah, untuk hub stress atau circumferential stressnya atau tegangan melingkarnya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini tekanan dari dalam, di mana di sini disebutkan sebagai P ya. Kemudian ini ada T adalah ketebalan dari dinding silindernya, ada D adalah diameternya. Kemudian di sini ada perpotongan, ada X-nya. Jadi yang terjadi si tegangan yang dari dalam silinder ini akan mendorong ke arah keluar seperti ini, sehingga mengakibatkan dia akan pecah. Ini terbelah menjadi dua, seperti ini ya, terbelah menjadi dua. Jadi ini X ini adalah sebagai sumbu perpotongannya ya. Nah, ini arahnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini simbol-simbolnya ya, yang diperhitungkan tadi seperti tadi. P ini adalah internal pressure ya. Intensity of internal pressure, jadi tekanan yang ada di dalam silindernya ini, tekanan dalam silindernya, tekanan di dalamnya. Kemudian internal diameter of cylinder cell, jadi D ini adalah diameter dalam silindernya, silinder cell tabungnya. Kemudian L adalah length of the cylinder cell, jadi panjang dari bejana tekannya, tabungnya, silindernya ya. Kemudian T ini adalah thickness of cylinder cell atau ketebalannya. Nah, di sini kita lihat tegangan tarik untuk sirkumferensial atau hub stress ini, simbolnya seperti ini. Nah ini kita lihat gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja pada arah longitudinal ini, jadi arah memanjang ini besarnya adalah intensity of pressure dikali dengan projected area. Jadi besarnya tekanan yang dari dalam ini, tekanan di dalam pipa tersebut ya, dikali dengan project area, jadi luas penampangnya ya. Nah, di mana luasnya adalah D dikali L, sehingga rumusnya untuk mengetahui berapa besarnya gaya ya yang bekerja, rumusnya adalah P dikali D dikali L, di mana P ini adalah intensity of internal pressure, jadi tekanan di dalamnya, kemudian dikalikan diameternya dan dikali dengan panjangnya ya. Nah, kemudian besarnya gaya atau total gaya yang diterima atau diterima oleh si dinding silindernya, rumusnya adalah sigma TL ya, sigma T1 ya, maaf, sigma T1, di mana sigma T ini adalah tadi hub stress atau circumferential stress untuk
material yang dipakai dinding silindernya ya, dikali dengan 2T dikali L. Nah, dari sini bisa kita substitusikan, bisa kita masukkan rumus menjadi ini sigma T1 dikali 2T dikali L sama dengan P kali D dikali L, atau besarnya tegangan sirkumferensial atau hub stressnya sama dengan P dikali D dibagi 2T, atau untuk mencari T-nya seperti ini. P dikali D dibagi 2 kali sigma T1. Nah, ini adalah rumus untuk memperhitungkan sirkumferensial stress atau hub stress, atau disebut juga dengan tegangan melingkarnya. Jadi berapa tegangan melingkarnya? Nah, menghitungnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada poin-poin yang perlu diperhatikan dalam perhitungan ini tadi, sirkumferensial atau hub stress tadi ya. Yang pertama, untuk dalam mendesain silinder mesin, jadi ini juga berlaku untuk silinder mesin, contohnya di motor bakar lah gitu ya, motor bakar, mesin-mesin sepeda motor, mobil, itu kan ada silindernya yang sebagai tempat bergeraknya si piston. Nah, di sana kan terjadi tekanan pembakaran. Nah, dalam desain silinder mesin ini untuk mendapatkan ketebalannya T-nya ini ya, itu harus kita tambahkan nilai 6 sampai dengan 12 mm ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk proses reboring, atau istilahnya kalau biasa kita dengan ini oversize. Jadi kalau sudah di oversize itu artinya diameter silindernya diperbesar. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dalam mendesain silinder mesin, ketebalannya ini kita harus tambahkan 6 sampai dengan 12 mm. Ya, tergantung nanti mau seberapa ukurannya ya. Jadi kalau diameter silindernya semakin besar, maka kemungkinan angka yang dipakai ini juga semakin besar. Intinya antara 6 sampai dengan 12 mm. Nah, jadi ada penambahan 6 sampai 12 mm untuk ketebalan silindernya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah dalam membangun bejana bertekanan besar seperti ketel uap, kemudian sambungan paku keling atau sambungan las, ini digunakan yang digunakan untuk menyutekan plat baja. Nah, di sini perhitungannya kita hubungkan juga dengan efisiensi dari sambungan paku kelingnya, sehingga untuk ketebalannya T sama dengan P dikali D dibagi 2 sigma T1 dikali N efisiensi L ya. Jadi ini efisiensi dari longitudinal rivet joint, jadi efisiensi sambungan rivet longitudinalnya. Nah, ini harus diperhitungkan kalau dia menggunakan sambungan paku keling, sambungan las dan lain sebagainya. Jadi efisiensinya kita masukkan. Kalau misalnya sambungan las ya berarti efisiensi sambungan lasnya kita perhitungkan, kita masukkan di sini. Kalau dia menggunakan sambungan paku keling, maka efisiensi sambungan paku kelingnya masukkan di sini. Gitu. Nah, poin yang ketiga adalah dalam kasus silinder dari bahan ulet. Bahan ulet artinya yang dia ulet ya. Jadi ulet itu begitu kita kasih beban, kasih tegangan itu tidak langsung patah gitu. Tapi masih ada molornya dulu, ada deformasinya dulu ya. Ini bahan ulet. Nah, ini nilai tegangan melingkarnya ya, atau circumferential stressnya ini dapat diambil 0,8 kali dari tegangan titik luluh atau titik leleh ya. Di sini simbolnya adalah sigma Y. Dan untuk bahan rapuh ya, bahan rapuh nilai tegangan melingkarnya ini dapat diambil 0,125 dikali dengan tegangan tarik ultimate-nya. Jadi ini poin-poin penting yang harus diperhatikan atau poin yang harus dipakai ya jika mendesain bejana tekan ya dari bahan yang ulet maupun bahan yang rapuh seperti ini. Nah, kemudian dalam mendesain ketel uap, poin yang keempat adalah dalam mendesain ketel uap, ketebalan dinding yang dihitung dengan perhitungan di atas dapat dibandingkan dengan tebalan plat minimum sebagaimana ditentukan dalam kode ketel seperti yang diberikan pada tabel. Jadi
setelah didapatkan perhitungan berapa tebalnya, maka ini kita matchingkan atau kita cocokkan dengan tabel ini ya. Jadi pertama ini khusus untuk ketel uap ya. Jadi pertama untuk boiler dengan diameter 0,9 meter atau kurang ya. Jadi kurang dari sama dengan 0,9 meter. Ini minimum ketebalan platnya 6 mili. Kemudian 0,9 sampai dengan 1,35 meter, ini ketebalan platnya minimal 7,5 mm. Kemudian di atas 1,35 sampai dengan 1,8 meter, ini ketebalannya platnya yang digunakan adalah 9 mm. Nah, di atas 1,8 ini bisa menggunakan 12 mm. Nah, kemudian kode boiler juga ini menetapkan bahwa faktor keamanan harus paling sedikit 5. Nah, minimal 5 faktor keamanannya. Jadi nanti perhitungkan sehingga digunakan faktor keamanan 5 minimal ya. Lebih dari itu boleh. Nah, kemudian baja dan plat keling ya, ini kalau menggunakan baja plat ya dan paku keling ini harus memiliki tegangan ultimate minimal berikut ini ya. Untuk tensile stress atau tegangan tariknya ini 385 MPa. Kemudian kompresif ini adalah tegangan tekannya 665 MPa dan tegangan gesernya 308 MPa. Nah, selanjutnya untuk longitudinal stress. Jadi kalau tadi circumferential stress atau tegangan lingkarnya, nah sekarang yang longitudinal stress. Nah, tegangan tarik yang bekerja searah sumbu disebut dengan tegangan longitudinal. Jadi tegangannya itu arahnya searah dengan sumbu, arahnya ke sana ya tegangannya ya. Sehingga jadi ini tampaknya seperti ini. Sehingga tegangan yang terjadi ini yang arah ke sini nih. Jadi arah memanjang sejajar dengan sumbunya, tapi patahnya atau rusaknya, pecahnya ini melingkar ya. Pecahnya melingkar, arah tegangannya ini searah dengan sumbunya ya. Karena ini tabung ini mendapatkan tekanan dari dalam, kemudian terjadi tegangan, ini ketarik sana sehingga putus di tengah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan longitudinal stress. Nah, di sini untuk rumusnya seperti ini ya. Jadi total gaya yang bekerja ya pada arah ini ya, searah sumbunya ini ya. Ini sebesar P dikali V per 4 D kuadrat ya. Jadi intensity of pressure atau besarnya tekanan di dalam silinder tadi dikali dengan cross sectional area atau luas penampang areanya. Nah, karena ini kan arahnya ke sana ya, berarti luas penampangnya ini berupa lingkaran, sehingga untuk mencari cross sectional areanya ini menggunakan V per 4 D kuadrat. Jadi sama dengan P dikali V per 4 D kuadrat. Nah, kemudian untuk total resisting force-nya atau gaya yang dihambatnya ya, itu besarnya sigma T2. Nah, sigma T2 ini untuk longitudinal stress ya, dikali dengan P kali D kali T ya. Dari kedua persamaan ini kita substitusikan ya, kita masukkan sehingga didapatkan tegangan longitudinal stressnya, tegangan longitudinalnya sebesar P dikali D dibagi dengan 4T, atau untuk ketebalannya T sama dengan P dikali D dibagi 4 kali sigma T2. Nah, jika dihubungkan dengan ini tadi, efisiensi sambungannya, nah, di perhitungan efisiensi sambungannya, maka rumusnya menjadi T sama dengan P dikali D dibagi 4 kali
sigma T2 dikali efisiensi C. Nah, efisiensi C-nya ini efisiensi sambungan sirkumferensialnya ya. Nah, gitu. Nah, untuk penjelasannya kira-kira sampai di sini. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang contoh soalnya.